I got along very well. North Korea, Kim Jong-un, I got along very well with him. The press hated when I said that. How could you get along with him? Well, it's nice to get along with somebody who has a lot of nuclear weapons or otherwise, isn't it? See, in the old days, they'd say, that's a wonderful thing. Now they say, how could you possibly do that? But no, I got along with them, and we stopped the missile launches from North Korea. Now North Korea is acting up again, but when we get back, I get along with him. He'd like to see me back, too. I think he misses me, if you want to know the truth. Pengungkapan fasilitas nuklir Korea Utara baru-baru ini kemungkinan merupakan upaya untuk menarik perhatian Amerika menjelang pemilihan presiden bulan depan, dan Korea Utara kemungkinan akan melakukan provokasi besar seperti ledakan uji coba nuklir dan uji coba rudal jarak jauh, kata Presiden Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol menyampaikan penilaian pemerintahnya tentang langkah-langkah terkini Korea Utara kepada The Associated Press sebelum ia berangkat hari Minggu untuk perjalanan ke 3 negara di dalam listnya Laos untuk menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Asia Tenggara dan pemimpin dunia lainnya. Pada pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, Yoon mengatakan ia akan menekankan bahwa pelucutan senjata nuklir Korea Utara sangat penting bagi perdamaian regional. Kekhawatiran terhadap Korea Utara telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, dengan negara tersebut mengungkap fasilitas pengayaan uranium yang dirahasiakan, bersumpah untuk membangun lebih banyak senjata nuklir, dan melanjutkan uji coba rudal yang provokatif. Minggu lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengancam akan menghancurkan Korea Selatan dengan senjata nuklirnya jika diprovokasi. Banyak pakar asing mengatakan Korea Utara akhirnya berharap untuk menggunakan persenjataan nuklir yang diperluas sebagai daya ungkit untuk memenangkan konsesi luar seperti keringanan sanksi setelah Presiden Amerika yang baru terpilih. Mereka mengatakan Kim kemungkinan berpikir kemenangan kandidat Republik Donald Trump yang terlibat dalam diplomasi nuklir berisiko tinggi pada 2018 sampai 2019 akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya daripada kandidat Demokrat Kamala Harris. Selama kampanye, Trump membanggakan hubungan pribadinya dengan Kim, sementara Harris mengatakan dia tidak akan berdekatan dengan tiran dan diktator seperti Kim Jong-un yang mendukung Trump. Pemerintah Kim Jong-un pada hari Minggu menuduh Amerika menimbulkan ancaman nuklir bagi Korea Utara setelah Washington dan Sekutu Perjanjian Keamanannya, Korea Selatan, Korsel, melakukan latihan simulasi perang nuklir. Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam kedua negara sekutu itu karena memperlakukan Korea Utara sebagai ancaman dan mengatakan melalui KCNA bahwa Amerika secara bertahap mengklarifikasi ancaman nuklirnya terhadap negara-negara berdaulat. Kelompok konsultasi dan strategi pencegahan yang diperluas yang dibentuk oleh Amerika dan Korea Selatan mengadakan pertemuan kelima di Washington DC pada tanggal 4 September. Kedua belah pihak membahas dan berkoordinasi mengenai strategi keamanan dan isu-isu kebijakan yang memengaruhi semenanjung Korea. Pencegahan yang diperluas, juga dikenal sebagai penyediaan payung nuklir, adalah komitmen yang dibuat oleh Amerika untuk mencegah dan menanggapi skenario nuklir dan non-nuklir dengan menggunakan seluruh kemampuan militernya untuk membela Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu dari 3 negara di Asia, selain Jepang dan Australia, yang mendapatkan keuntungan dari pencegahan yang diperluas dari Amerika. Kedua negara membentuk aliansi di bawah Perjanjian Pertahanan Bersama 1953 yang ditandatangani tak lama setelah gencatan senjata Perang Korea. Yoon tidak menjelaskan apakah Korea Selatan telah mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di Korea Utara yang mengindikasikan persiapannya untuk uji coba nuklir dan ICBM. Ia mengatakan Korea Selatan memantau dengan saksama pergerakan Korea Utara melalui aset intelijen dan pengawasan gabungan Korea Selatan Amerika Korea Utara telah melakukan 6 uji coba nuklir bawah tanah sejak 2006 dan sejumlah uji coba peluncuran ICBM dalam beberapa tahun terakhir. Uji coba tambahan kemungkinan dimaksudkan untuk lebih mengasah kemampuan nuklir dan rudalnya. Banyak pengamat menilai Korea Utara belum memiliki rudal nuklir yang berfungsi
yang dapat mencapai daratan Amerika, meskipun kemungkinan besar memiliki rudal yang dapat menyerang seluruh Korea Selatan dan Jepang.